Itu udah merinding, Pak. Perasaan Aura badan saya tuh merinding gitu. Pak, Desa Kasab atau Blok Kasab itu tidak ada satu orang pun yang nongol pada saat yang nongol pada saat itu. Karena malam takbiran, jagatnya deras, sehingga orang di jalan raya itu nggak ada yang lewat. nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Motor apa segala macam Nggak ada. Itu sekitar jam berapa itu? Ya, sekitar jam 9 lebih lah. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Seorang cewek rambutnya panjang, nggak tahu mukanya nggak kelihatan, tiba-tiba dia tuh belok Belok ke jalan ke selatan. Iya. Cuma jalannya dia menunduk, Pak. Menunduk. Jadi sosoknya dia itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang, pakai Dan daster putih, kain putih. Iya. Tapi hanya jalan kaki. jalan kaki. Itu kelihatan jalannya atau gimana? Ya kelihatan jalan, cuman Kelihatan kata orang kan ada nggak kakinya? Nggak tahu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kang Modin di Kabar Misteri. Untuk kabar misteri kali ini, saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Oke, untuk itu saya tidak akan panjang lebar lagi. Saya akan perkenalkan saja narasumber kita. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Pak Lebe Alisarta lah. Oh, Pak Lebe Alisarta ya. Pak Lebe mana ini? Pak Lebe Desa Kidul, Pak. Desa Kidul, Kecamatan Seliek, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Indramayu. Oke, jadi saya manggilnya Pak Lebe saja ya? Ya. Oke. Pak Lebe, selamat datang di Kabar Misteri. Selamat datang. Apa yang pernah Pak Lebe alami terkait dengan mistis? Ya. Silakan Pak Lebe. Jadi pada waktu itu sekitar tahun 2008-2009 lah. 2008 atau 2009 ya? Ya, sekitar segitulah. Ya, oke. Aku yang pertama, aku baru pertama kali menjadi pengurus masjid. Oh, pengurus masjid Ya. atau marbot masjid? Bukan, saya Pengurus ya? Pengurus aja, bukan kepengurusan di masjidnya sih. Saya terikat kepemudaan lah. Oh iya. Termasuk Irmas gitu ya? Irmas. Waktu itu saya kan disuruh ketua DKM. Kata Pak Ketua DKM, manggil saya tuh Ustadz. Ustadz, tenimbang Pak saya kasih uang jajan ke orang lain, lebih baik saya ngasih uang ke kamu, kata Ketua DKM. Oh iya. Pada waktu itu memang udah Pak Haji Hasanuddin, Ketua DKM. ya, Ketua DKM-nya tahun itu. Saya waktu itu ngikut ke DKM yang pertama ya sebagai, walaupun sudah berubah tangga, tapi moto saya kan senang keagamaan lah. Iya. Sehingga bercampur baur dengan kepengurusan DKM, aku ditugaskan mengurusi amil zakat. Zakat fitrah apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Oke. Iya. Cuman waktu itu ya, belum apa ya istilahnya, belum jadi kepengurusan masjid, cuman ikut kepemudaan aja lah. Iya. Irmas masjid waktu Iya. itu. Ya. Saya ditugaskan, kata Pak Ketua DKM, Pak Haji Hasanuddin, suruh mengantarkan beras zakat fitrah. Waktu itu mungkin Pak Modin juga, saya nggak tahu udah jadi pegawai KUA atau belum. Waktu itu saya mengantarkan beras zakat fitrah ya ke KUA. KUA. Ya, belum di kecamatan, belum. Iya, masih di KUA. Iya, masih di KUA. Nah, saya ditugaskan itu, kata saya, nanti Pak, saya ngambil becak dulu. Saya waktu itu belum punya motor sih, belum banyak motor pada ya, saat waktu itu itu kan motor itu banyak sekian tahun-tahun sekarang lah. Iya, di tahun 2015-an segini ya. Aku baru punya motor juga jelek dan itu gadai. Oh, dapat gadai Iya. motornya. Akhirnya saya memutuskan udahlah bawa beca aja lah. Bawa beca. Kata saya, Pak Haji bawanya berapa kintal? Kata Pak Haji,
sekitar 265 kilo. Berarti 2 kintal. 2 kintal 65 ya? kilo. Terus Pak Haji kesananya mau kata saya dengan siapa? Nanti ada temannya gitu. Waktu itu teman saya namanya Pak Kasmidi. Kata Pak Haji, nanti Pak Kasmidi anterin Pak Ustadz ke KUA untuk mengiringi beras zakat fitrah yang mau disetorkan ke KUA. Okay. Iya. Akhirnya dimuatlah si beras zakat fitrah untuk setorkan ke KUA sekitar 265 kilo. Iya. Nah, di situ ada titipan dari Blok Benduk Masjid Al-Munawwaroh yang di Ketua DKM waktu itu Pak Haji Ahmad Soleh. Iya. Ada 65 kilo, 60 kilo kalau tidak salah sih. Berarti semuanya 3 kintal lebih. Iya, 3 kintal lebih lah. 3 kintal lebih. Saya akhirnya memuat barang. Begitu muat barang, cuaca ini gerimis lah. Mau hujan. Gerimis kecil-kecil masih. Masih kecil. Muatlah, dimuat. Begitu dimuat, saya kasih terpal karena udah gerimis sih. Saya kasih terpal. Cuman teman saya, Ustadz Kasmidi itu menunggu. Katanya saya mau ganti baju karena dia dari sore kan belum ganti bajunya. Kata saya, ya udah kalau gitu jangan lama-lama. Nanti saya tunggu di Bapak Taskat gitu. Iya. Di perempatan jalan, pertigaan jalan. Cuman gerimis itu semakin besar. Hujannya. Ya sudah dikatakan hujan lah. Iya. Hujan. Cuman saya kan begitu menunggu Pak Kasmidi itu lama sekali, ada 10 menitan nggak datang. Kata saya, aduh, kalau ginian sih kata saya tuh ya basah, kuyup lah badan saya. Jadi begitu 10 menit dia nggak datang, akhirnya saya berangkat sendiri. Oh, jadi tadinya nunggu Pak Kasmidi yang Ya. pulang mau ganti Iya, baju. mati ganti baju tuh. Tapi karena ditunggunya lama, Ya. maka Pak Lebe berangkat sendiri. Oke. Kata saya apa? Karena yang dibawa itu berat. Kemudian juga jagat ya hujan lah, dibilang hujan. Akhirnya saya kan udahlah, kalau begini mah nanti saya kemalaman di KUA-nya. Karena apa? Karena yang pertama beban saya itu berat untuk membawa beras itu. Iya. Perlahan-lahan kami membawa beras. Jadi berangkat sendirian nih? Ya sendirian, nggak ada teman, nggak ada teman. Saya mengayuh beca dengan perlahan-lahan dan saya bersemangat untuk sampai ke KUA. Lambat laun beca saya itu sampai ke Balai Desa Turuk Kidul di Masjid Al-Munawwaroh untuk menjemput titipan 60 kilo itu. Akhirnya dimuatlah beras seberat 60 kilo itu ke beca saya. Jadi saya nambah beban lagi. Yang tadinya 265 ditambah 60 kilo, 3 kintal 25 kilo. Akhirnya saya berangkat disurung oleh keluarga DKM Al-Munawwaroh, disuruh sampai jalan raya. Didorong. Akhirnya perasaan saya, kapan teman saya tuh Pak Sumidi datangnya datang tuh. Jadi masih mengharap. Iya, masih mengharap tetap. Sumidi datang. Iya, masih mengharap. Masih mengharap. Dengan diayuhnya beca, perasaan saya tuh begitu sampai jembatan 1 di Blok Benduk mau ke Kasab. Iya. Perasaan saya tuh udah merinding, Pak. Perasaan. Aura badan saya tuh merinding gitu loh. Tapi saya tidak tahu sebabnya apa. Itu berarti di jalan antara Desa Tugu, Tugu Kidul, ke perbatasan Mekar Gading atau Keseliek. Ya. Saya waktu itu menanti teman saya juga di jembatan itu. Saya menanti sekitar 2 menitan lah. 2 menitan. Dipikir-pikir memang teman saya itu memang tidak datang sih. Akhirnya saya tuh mengayuh beca. Dan waktu itu juga saking beratnya beban 3 kintal lebih, perasaan saya ada merinding gitu. Cuman merindingnya saya itu karena yang pertama tadi mungkin
di jalan itu ada sesuatu yang Iya. membuat saya merinding, mungkin ya ada. Terus yang keduanya, saya tuh dari kejauhan sekitar 200 meter atau 150 meter lah, 150 meter kalau tidak salah sih. Kan di tepi di tengah-tengah jalan tuh ada lampu terang. Lampu jalan ya? Iya, lampu jalan. Sekarang tuh di es buah atau di es sirup lah. Di situ ada lampu. Kalau dulu kan ada volt 60 watt lah. Yang gede gitu Iya, ya. di tengah-tengah jalan itu. Ya, saya tuh udah melihat ada seorang wanita Di situ tuh. Iya, di situ. Tapi saya pikir itu manusia saya pikir itu. Oke. Ada dengan rambutnya panjang, memakai daster gaun putih. Berarti itu dari kejauhan. Dari kejauhan. Sebelum nyampe ke Iya. lokasi itu, tapi Iya. sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Saking beratnya beban dari jembatan Beduk, itu Pak, Desa Kasab atau Blok Kasab itu tidak ada satu orang pun Yang nongol pada saat yang itu. nongol pada saat itu. Karena malam takbiran, jagatnya deras, sehingga orang di jalan raya itu nggak ada yang lewat. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Motor apa segala macam nggak Nggak ada. ada. Nggak ada. Itu sekitar jam berapa itu? Ya, sekitar jam 9 lebih lah. Jam 9 malam. Jam 9 malam. Tapi udah sepi ya? Udah sepi. Apakah karena mungkin cuaca yang hujan? Ya. Atau karena malam takbiran? Mungkin. Atau ada hal lain gitu ya? Ya, tapi yang jelas sih ketika masyarakat hujannya deras, mungkin masyarakat juga Agak yang enggan ya? ada suara takbiran tuh cuma di musola aja. Iya, iya. Dan itu pun di luarnya tuh nggak ada orang. Oh. Nggak ada orang sama sekali. Walaupun di musola ada orang yang takbir, Ya, tapi di luar nggak ada orang Ya. sama sekali gitu ya? saya kan bergumam tuh waktu melihat ada cewek di jalan itu. Itu ceweknya lagi berdiri apa duduk? Lagi jalan, Pak. Oh, jalan? Iya, dari jalannya cewek itu dari kalau sekarang tuh di es jus atau es sirup, ya jalan tuh Pak. Pedagang Iya, jus di situ? Iya, mengayuhnya beca saya dengan berat yang bebannya sangat berat sekali. Si cewek juga sambil berjalan melangkah ke arah selatan. Saya tuh papasan dengan dia itu ada di perbatasan sekarang pom tuh. Yang sekarang jadi pom bensin? Ya, jadi pom bensin tuh. Oh, ada iya, jalan iya. ke timur kan? Iya, iya. Ya, menuju pesawahan desa Ada gang Mekar gitu ya? Gading ya. Ada gang. Iya, Oke, waktu setapak. itu belum dicor. Waktu itu belum dicor. Saya pikir dengan mengayuhnya beca saya yang sangat berat sekali, kemudian lantas melihat seorang cewek rambutnya panjang, nggak tahu mukanya nggak kelihatan, tiba-tiba dia tuh Belok ke jalan belok ke tadi? selatan. Iya. Saya pikir kok malam-malam gini ada cewek nggak tahu muraut mukanya kayak apa. Cuman dia tuh nggak nangis nggak apa, cuma jalan aja. Jalan. Cuma jalannya dia menunduk, Pak. Oh. Menunduk. Jadi sosoknya dia itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang, pakai Dan- daster putih, kain putih. Iya. Tapi hanya jalan kaki. jalan kaki. Itu kelihatan jalannya atau gimana? Ya kelihatan jalan, cuman Kelihatan kata orang jalan. kan ada nggak kakinya, nggak tahu saya tuh. Oh, nggak Karena tahu. pikiran saya, konsentrasi saya itu dia itu orang, mungkin semacam kayak dimarahin suaminya, Iya. atau Lagi mungkin diusir ya. ya diusir suaminya mungkin Iya, seperti iya. itu ya. Dia itu melangkah ke selatan. Terus saya perhatikan terus, Pak. Karena apa? Karena saking lambannya saya, beratnya mengayuh beca dengan berat 3 kintal lebih, saya tuh fokusnya bukan ke jalan, Pak, tapi fokusnya kepada wanita itu yang menyeberang berbelok ke selatan gitu. Saya pikir orang bukan itu, Iya, atau memang orang gila. Iya, iya. Tapi kalau orang gila, kata saya pasti pakaiannya kumel ya, Iya. atau kotor atau lesu gitu. Tapi enggak, waktu itu sih gaunnya putih, panjang segini sampai tangan juga. Nggak kelihatan. Tahu tangan sih, tapi enggak kelihatan Semua ya? jari-jarinya enggak kelihatan. Dia berjalan terus sekitar dari jalan raya itu 20 meteran. Saya fokus ke jalan depan. Oh, gitu. Mengais sampai ke jembatan yang kedua, jembatan Tanjan 2 ya mungkin Iya. ya. Saya pikir dia itu orang bukan tadi. Iya, iya, iya. Apa dia itu setan ya? Iya, Tapi perasaan tuh saya tuh memang
ya merinding lah. Iya, iya. Merinding, tapi merindingnya itu bukan saya ditakutin, enggak. Merindingnya saya itu yang pertama waktu jembatan pertama, yang kedua pikir saya itu bukan hantu lah, Iya. bukan hantu. Ya tadi orang diusir mungkin dari suaminya, dari rumahnya suaminya, atau dimarahin suaminya, sehingga saya tuh dengan mengais beca yang sangat berat menuju Tanjak 2 turun, Pak. Turun dari Turun. beca Tapi pikir saya tetap ke wanita itu tadi. yang tadi lewat. Iya tadi lewat tuh. Lewat. Sambil dorong. Nah, pas di jembatan Nah, saya tuh sebentar, turun itu karena berat, karena ya karena kan menanjak. pertama nanjak. Tanjakan jalannya kan agak tinggi ya. Jadi saya kan nggak kuat, Pak. Iya, iya. Turun dulu, Iya. didorong sambil basah kuyup, keringat sampai badan saya itu menguap. Karena panasnya keringat dengan Guyur hujan. diguyur hujan, akhirnya saya akan turun dan itu berhenti Beca. di situ sampai sekitar 2 menit 5 menitan lah. Tetap saya masih mengharap teman saya ke sini enggak? Iya. Pak Sumidi tuh. Iya, Pak Sumidi itu. Iya, iya. Di samping mengharap itu dan berpikiran ke wanita tadi sama juga. Iya. Tadi ya, saya tuh tadi orang bukan ya. Masih Iya. membayangkan wanita Masih itu. membayangkan wanita tadi yang pergi ke arah selatan ke pesawahan Mekar Gading. Sampainya di situ saya tuh udah ya kalau begini mah udah nggak bakal datang nih teman saya. Dan kalau saya juga pikir takut ya kapan kesampainya gitu. Iya, iya, iya. Ya, akhirnya saya berjalan lagi sampai waktu itu saya di Koramil. Di Koramil itu nggak ada orang lewat satupun, Pak. Tetap di situ Tetap. juga nggak ada orang. Ya, nggak ada orang lewat satupun. Akhirnya begitu sampai ke pertigaan Perangan, saya terus berjalan dan saya juga turun lagi di jembatan 3, di jembatan Perangan, saya turun lagi, kemudian dorong lagi, kemudian dilanjutkan ke KUA. Iya, iya, iya. Ya. Terus saya sampai Kakao Allah. di gerbang KUA. Waktu itu pengurus KUA atau pegawai KUA sudah pada nongkrong sih, Iya. cuma tetap di dalam. Iya. Jadi Di dalam. pengurus bas kecamatan Iya. sudah nongkrong di situ ya. Saya dengan derasnya hujan, bahkan sampai beras saya pun walaupun ditutupi terpal Basah tetap tetap. juga basah. Karena waktu itu yang ditutupin itu depannya atasnya aja. Iya, iya, iya. Depannya tuh enggak. Iya, iya. Iya. Waktu itu dengan berat 3 kintal 25 kilo saya ditumpahin. Waktu itu saya bilang, Pak, ini totalnya semuanya 3 kintal 25 kilo. Kata pegawai, ini dari mana, Pak? Dari Tukidul, Iya, iya. Pak Haji Hasanuddin. Iya, iya. Begitu sampai ke KUA udah Setorin ya. setorin ke kantor KUA, ditanyakan. Waktu itu saya juga dikasih amplop lah, tapi nggak tahu, nggak kelingan sih berapa itu jumlahnya. Waktu itu sekitar 25 ribuan lah, sekitar 25 ribuan. Alhamdulillah saya mendapat amplop Uang transport. tambahan lah, Uang transport, tambahan ya. transport lah. Iya. Begitu saya pulang, saya kepikiran lagi, Pak. Kepikiran pas di sana. Iya, lagi. di sana. Saya sambil mengais beca, dengan lelahnya aku membawa yang berat tadi. Waktu pulang tidak ada yang beban, jadi saya tuh agak kencang lah. Cuman di dalam benak saya pikiran tuh masih sama perempuan tadi. Iya. Tadi itu orang apa bukan ya? Iya, iya. Tapi pas pulang nemuin lagi nggak? Enggak. Waktu itu kan berhenti dulu, Pak. Iya. Di pertigaan Perangan tuh berhenti saya. Nunggu dulu. Iya, sekitar 5 menit. Ada enggak orang yang mau lewat ke jalur utara tuh, ke arah Tugu, ya. Jadi ada nunggu, enggak ya? nunggu teman ya. Nunggu teman. Nunggu teman. Mau orang mana kek, mau Iya. saya juga kepikir begini ya. Kok masa iya sih malam takbiran gak ada orang lewat? Iya. Iya. Pastinya kan 1 orang 2 orang kan banyak ya. Iya. Ya memang waktu itu ya kan tadi motor juga belum banyak ya. Iya, iya. Motor Tapi juga kan istilahnya begini, meskipun ya kalau tidak ada hal yang lain, gitu ya,
pastikan apalagi itu malam Lebaran. Iya. Malam Lebaran juga waktunya masih sore. Iya. Kan suatu yang aneh kalau Iya. nggak ada orang yang lewat sama sekali. Iya. Apakah Palebe ini dibawa ke alam tidak sadar hingga pas saat itu tidak ada orang sama sekali kelihatannya, Iya. padahal memang di situ mungkin ramai, tapi karena dibawa ke alam yang tidak sadar mungkin jadi akhirnya sepi kayak begitu tuh Palebe. Kalau menurut saya sih, saya sadar. Tapi ada orang yang mengatakan kalau orang itu sudah rasa takut, jadi seolah-olah orang lewat itu nggak ada. Nggak ada. Iya. Oh. Tapi kenyataan saya itu memang tidak ada orang lewat itu, nggak ada. Iya. Jadi saya tuh sekitar 5 menit lanjutin perjalanan. Sampai di Koramil berhenti lagi saya tuh. Nungguin lagi. Barangkali Orang orang yang barangkali ada orang lewat mau ke Tugu gitu. Iya. Akhirnya ditunggu-tunggu tidak datang juga, Pak. Akhirnya saya lanjutin lagi. Saya pulang tidak ada beban ya, agak ringan. Begitu sampai ke jembatan 2, Tanjan 2, saya berhenti lagi, Pak. Tetap masih nungguin orang mau ke Tugu. Ke utara mau ke selatan, atau dari Tugu ke Gadingan, atau Gadingan mau ke Tugu gitu. Saya ngarepin ada orang lewat. Iya. Tapi tetap nggak ada orang lewat. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang lewat. Waktu itu kan belum ada penerangan listrik. Ya gemeter lah, atau ya campur baur lah. Rasa lelah, Iya. basah kuyup badan, kemudian rasa takut juga ada. Jangan-jangan beca saya yang kosong nih nanti ditempatin dia. Ya, jadi saya khawatir tuh beca saya ditempatin dia. Iya benar. Nah terus setelah jalan, pas di waktu ketemu si perempuan tadi, Palebe ada kepikiran takut nggak? Ya justru itu yang menghantui pikiran saya. Walaupun bebannya ringan, tapi saya tuh pikir nanti dia nyamperin enggak ya? Atau Bang ikut Bang, itu yang saya takutin tuh. Saya tuh Pak Modin ya punten ya, mengais beca sekuat tenaga. Jangan sampai wanita tadi nyamperin saya tuh. Ya, akhirnya saya sekuat tenaga. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Wah, semangat terus naik ngais beca sampai waktu di pertigaan itu di Talang, saya mohon ya Allah selamatkan saya, ya Allah selamatkan saya. Artinya saya waktu itu rasa takut memang sudah diangan-angan, Pak. Ya, begitu sampai lewat udah di pertigaan Talang itu, saya begitu udah sekarang ada orang yang bikin makam tuh. Ya, saya alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, beca saya tidak ditumpangin. Selamat. Begitu saya selamat, ya akhirnya saya sampai di rumah. Saya permisi sama pengurus DKM, kemudian saya dikasih transport, upah waktu membawa beras. Ya, alhamdulillah saya selamat sampai tujuan. Dan saya pun gembira, Pak. Ya artinya tidak diganggu di saat tidak pulang, diganggu. ya? Nah, bagaimana kalau mengganggu? Begini, menurut Palebe sendiri, dengan kejadian pas berangkat mau ke KUA, terus ketemu dengan wanita itu si wanita tersebut apakah manusia biasa, apakah makhluk yang beda alam gitu? Ya, kalau pertama terlintas pikiran saya sih waktu gemetar di jembatan 1 tuh, ya bukan karena wanita tadi, bukan. Iya, bukan. Karena apa? Karena saya juga melihat dia dari kejauhan tuh manusia, pikir saya. Cuman secara logika, orang kok deras, hujannya deras kok jalannya ke sawah gitu. Kenapa nggak diterusin aja ke selatan? Kemudian yang kedua, rambutnya panjang sekali. Kemudian saya lihat tuh nggak tahu mukanya kayak apa. Tapi tetap tadi perasaan saya itu manusia bukan si ini. Jadi perasaan takutnya saya itu waktu di situ tuh bukan karena wanita itu, tapi mungkin ada aura di jembatan itu mungkin. Iya, karena saya diprediksi saya itu manusia dari awalnya tuh. Oh, jadi kalau tentang wanita tersebut mungkin perasaan Palebe nyangkanya itu manusia. Ya. Tapi perasaan merinding Palebe itu bukan karena wanita itu, bukan. tapi karena aura yang ada aura di jembatan itu mungkin. Yang menurut kabar di jembatan itu hangat angker gitu ya. Bukan, mungkin seperti itu. Iya.
Ya, Jadi kalaupun saya teringat sampai sekarang, kalaupun ingat sampai sekarang tuh tetap Pak, mau bawa motor, mau bawa dongdang, saya tuh melirik dulu, melirik ke tempat itu. Iya, ke tempat itu tuh. Ya tadi, kalau sendirian khawatir bonceng. Iya, iya. Kalaupun nggak bawa dongdang, jangan-jangan dia langsung udah di dalam aja. Oh, pantesan kesini mau apa bawa temen ya. Itu Iya, iya. yang ditakutin tuh. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan pengalaman itu Pak Lebe mungkin tidak akan ketemu lagi dengan wanita tersebut Ya, barangkali ya. sampai sekarang juga enggak lah. Enggak, sampai sekarang enggak ketemu. Enggak. Tapi kalau pikiran ingat ya tetap ingat Mas. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu manusia biasa Ya. ataukah makhluk Astral, lain? ya. Makhluk astral lain. Ya, gitu. ya begitu sekarang sih banyak orang yang membicarakan Nemuin. dia di tempat itu. Hmm. Ya yang jelas perempuan itu tuh ya jelas bukan manusia. Bukan manusia. Bukan manusia. Karena sekarang itu banyak yang bercerita, Ya. banyak yang ketemu sama Ya. makhluk-makhluk yang Iya. di situ, Iya. hingga Pak Lebe sendiri mempunyai pendapat bahwa oh berarti yang saya temukan kemarin juga berarti itu bukan manusia Iya. gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ya. Lebe atas informasinya untuk kabar misteri kali ini. Pemirsa, itulah sekelumit pengalaman dari Pak Lebe Alisarta yang pada saat pas malam Takbiran. Lebaran, malam takbiran, ketemu dengan wanita yang aneh gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Lebe dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf barangkali kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.